Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu anak kita tadi, Bu? Jalan-jalan ke Marapalam, Pai Mambali, Gulai Toco, gitu ya. Sianan jawab salam, didoakannya masuk surga. Nanti, Bu, kalau kini Bu masuk surga mati wala itu. Jalan-jalan ke Batu Sangka, Pai Mambali, Tiak Balado, ya Bu. Samponya deh, Bu. Kok lain namu ibu ndak mau ta, ambo doakan lo nanti masuk surga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak pengurus, Pak Ketua, Masjid Nurul Ihsan, Pak Imam, Pak Ibu jamaah teristimewa kepada anak-anak kami, insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah taala. Pertama, mari sama-sama kita memperbaharui rasa puji dan syukur kepadanya di atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan, diambu judulnya nampak barik saya dapat. Di waktu subuh judulnya jangan mengganggu tetangga. Malam kini judulnya jangan menumpuk-numpuk hutang puasa. Kalau hutang pitir boleh ditumpuk, Bu? Lain. Jangan menumpuk-numpuk hutang puasa ya. Sebenarnya kajianku nerancaknya Bapak Ibu adalah kalau tidak di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban ya. Sehingga kalau ada masih berhutang tentu bisa dilunasi. Kalau kini mungkin hanya sekedar pemberitahuan Bapak Ibu ya. Karena gitulah berada di bulan suci Ramadan. Puasa yang kita kerajokan hari tadi itu Bu, hendaklah bisa diniatkan tuh sekaligus bayi utang. Jadi Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan ada beberapa uraian yang akan kita sampaikan dalam kajian tentang hutang puasa ya. Puasa kan terbagi kepada 3 bagian. Ada namanya puasa wajib. Dan puasa wajib itu pertama puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua namanya puasa sunnah. Puasa hari Senin, Kamis, Yaumul Bid di bulan Syawal ya. Itu diantara puasa-puasa sunnah. Ada yang ketiga puasa haram. Tak boleh buat puasa dah. Di antaranya adalah di hari tasyrik. Secara hukum puasa kepada 3 bagian. Nah, tiba di puasa sunnah, maka kalau ada yang meninggalkannya, tidak dibebankan kepada yang bersangkutan untuk membayarkannya nanti. Tapi di puasa wajib, kalau seseorang nanti meninggalkannya, nah kita cari ba'a aja meninggalkan. Kalau rujukannya ayat Bapak Ibu dalam surah Al-Baqarah, kalimat faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa di antara kita yang dalam safar ya, perjalanan, orangnya disabui dengan musafir, atau dalam keadaan sakit
maka dia akan mengganti dengan hari yang lain. Disitulah letaknya diistilahkan dengan mengqadha puasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, mari nanti kita cari Bapak Ibu, sianan sabananya dan diperbolehkan seseorang itu mengqadhanya, membayarkannya di hari yang lain. Orang yang diperbolehkan mengganti di hari yang lain adalah orang yang berada dalam ketentuan syariat, seperti seseorang dalam kondisi sakit, yang sakitnya tadi bisa sembuh kembali. Kalaunya dalam kondisi sakit, diprediksi sakit itu hanya sementara, damam atau penyakit-penyakit lain, tak baralamu sakit doh, insyaallah mudah-mudahan bisa sembuh kembali. Orang yang modeliko meninggalkan kepadanya puasa di bulan Ramadan itu dibolehkan. Tapi setelah berakhir Ramadan, maka yang bersangkutan wajib mengganti sebagaimana jumlah hari yang ditinggalkan karena sakitnya. Tapi kalau sakitnya tidak akan mungkin sembuh kembali karena usianya memang sudah tua, atau sakit yang memang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, ialah karehna sakitnya Pak, walaupun mungkin usianya luntur wanale, maka yang bersangkutan meninggalkan puasa diperbolehkan, tapi bukan mengganti di hari yang lain, yaitu membayarkan fidyah. Nah, dalam status sakit yang modeliko Pak, masuklah sebahagian orang-orang yang susah berpuasa disebabkan karena hamil atau menyusui. Dengan catatan, ada yang bertanya kamu Bapak Ibu, tapi pertanyaan itu kami diskusikan dalam forum bersama. Ini pertanyaannya begini. Usia yang bertanya kok kalau tidak salah ya sekitar 65 tahun, ibu-ibu. Anaknya 10 Pak. Ya, 10 anaknya Bu. Yang menjadi pertanyaannya model itu, Ustaz, ambo meninggalkan puasa karena disebabkan hamil dan menyusui, apakah kemudian harus ambo mengqadha puasanya? Awak ndak lo ditanya dulu Pak. Ambo jawab, ayo Bu, qadha puasanya. Tapi tahu ndak Ustaz rentetan amu hamil je. Ya. Nyola lamu hamil tu ndak tahu ambo Pak. Ya, tu bo jalan, bo tanya ki nyoba ibu hamil tu kan. Menikah, setelah itu takdir menentukan kami dapat rezeki hamil 9 bulan Ustaz ya. Nanti yo 9 bulan. Nah. Kalau 8 tahun-tahun hamil gajah mau itu. Malayan setelah malayan menyusui 2 tahun menyusui Ustaz ya. Alun selesai dan 2 tahun lah hamil lo celai. Hamil 9 bulan hamil lo, malayan lo, menyusui lo, anu lo selesai hamil lo jadi Pak. 10 banyaknya saja. Anggaplah dalam 10 perbedaan dari waktu yang ditinggalkan puasa itu karena sebab yang tadi itu masing-masing 3 tahun, 9 karena deklah hamilnya, 2 tahun karena berarti 1 tahun karena hamil, 2 tahun karena menyusui, kan 3 tuh. 3 kali 10 30 saja.
Berarti 30 bulan ambo harus mengganti puasa ambo. Hanya kami suruh ambo fikir, coba fikir-fikir tu salah aja. Inyo nak puasa ambo le suruh fikir Pak. Masuk ke ma kiro-kiro yang model iko Pak. Tu kece ambo dalam forum diskusi kami sama-sama. Jadi kalau apa-apa kau mesti berfikir loh. Aja nang kelama di awak saya. Karena lo lah kerambi aku kena kuku tarwi saya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam kategori ini tentu tak sanggup gaya kau puasa ni. Disuruhnya puasa selama 30 bulan Pak. Ambo dan ambo khawatirkan setahun berlalu kok mati gaya kau berkoleh. Nah, masuklah kategori orang yang sulit untuk berpuasa dan dibayarkan kepadanya fidyah. Tapi ada perbedaan pendapat para ulama kok Pak terkait dengan orang yang menyusui, orang hamil. Kalau seorang perempuan hamil khawatir terhadap dirinya dia khawatirkan, berarti kan berefek nanti kepada janin yang ada di dalamnya, maka orang itu diberikan 2 hukum kepadanya. Fidyah dibayar, qadhah dijalankan. Itu mangkonya Pak. Ibu-ibu kok tertinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Disebabkan dari 2 perkara tadi, safar dan sakit, maka kondisi yang seperti ini Bapak Ibu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ada nanti satu kondisi dan keadaan tidak ada apa-apa dah. Di perempuan sana adanya, yaitu haid dan nifas. Jangan biko ditanya Pak tak puasa apa tu Pak, sedang haid saja. Tu tak ada tu Pak. Entah kau ambil kayak kau. Nah, kan adalah Pak meninggal puasanya, sedang berhalang kan ya. Dan tak ada halang lah. Yang berlaku kepadanya 2 hal saja. Safar menjadi musafirnya. Musafir ko Bapak Ibu sulit baginya untuk menjalankan puasa. Barunya diperkenankan untuk membatalkan puasanya. Tapi dalam kondisi keadaan kini Bu, kamai Bu ke jalan-jalan ke Jakarta, naik dari BIM tu 2,5 jam tiba di Jakarta tu. Alun dipasang safety belt tu lewat lah tiba Jakarta mah. Apa lewat 6 pelalok. Alun marah so mimpi ke lah tiba Jakarta mah. Turun dari pesawat, naik loto basi, tiba di rumah anak menantu. Kan tak begitu sulit. Maka ketika kesulitan itu tidak diberikan kepada kita, sebaiknya kita berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi keadaan seseorang yang diperbolehkan yang meninggalkan puasa disebabkan ada aturan syariat yang berlaku kepadanya. Tapi di ujung ayat itu Pak, wa antasumu khairul lakum. Nyolah sakit Pak, sakitnya kok mungkin lain tak terlalu baik doh, tapi diperbolehkan nyo menggantinya dengan maqadhah, dan orang kok lebih memilih berpuasa. Orang gaik-gaik dulu bentuk itu Pak. Lah tiba resep dokter tu, lah dia gian ubek kenyo, keceknya malam salah minum ubek tu sih. Kini silakan dambam aja, biarlah sih. Di batalan mana puasa kan enggak juga makan aja. Kok mati Pak, mudah-mudahan mati dalam puasa Pak. Itu santiangnya orang dulu puasa Pak. Kalau kini lu tiba ubek dia batalan puasa lah sudah mah. Ya, entah sakit lah jalan. Alasan sakit taruh sih. Jadi Bapak Ibu, kondisi dan keadaan seseorang yang diperbolehkan secara syariat, pertama adalah marid, yang kedua adalah safar. Ya, nama orangnya musafir. Itu berlaku mengqadha tu Pak. Namun ada orang yang meninggalkan puasa karena tidak ada unsur yang membolehkan kepadanya. Apa Allah cerita itu Pak? Saki indah, musafir. Ya, musafirnya benar-benar jalan jauh Pak. Kalau nya jalan-jalan ni dia padang saja, alai prak kopi jati ke pasar, tu tak musafir semua itu. Tu jalan-jalan biasa tu Pak ya. Kan ada orang yang anggap musafir. Ambo musafir mah, tapi prak kopi alai jati tu ndak tu Pak ya.
Nah, orang yang meninggalkan puasa dengan tidak ada uzur apapun yang diberlakukan kepadanya, maka ulama menyebutkan tak ada qada kepadanya. Tidak ada sebabnya meninggalkan puasa itu. Pokoknya tiba Ramadan kau tidak pengaruh ke kinyo doh. Kadang awak heran ya Pak. Kok tradisi ke kuburan lah bayinya? Ya, lepas ulang-ulang ke kuburan tu. Kuburan mandinya beda di kuburan ayah-ayahnya. Kakak lah dicalik loh, adik lah ditengok loh ke kuburan tu. Orang mencalik, orang mendoa ke rumahnya lah dibawa loh orang siap. Mencalik orang belimau loh, lepas undang pandan ke balo tu. Tapi tiba di Ramadan tak ya puasa loh. Jadi pertanyaannya, mengapa kalau begitu ke kuburan tu? Ya Bu ya. Jadi kalau di Alai dan sekitarnya di Padang Baru kalian tak ada orang. Kita puasa saja Ibu ya. Ya, puasa kan. Nah, cuma di malam hari sini tak ya. Jadi Bapak Ibu, seseorang yang meninggalkan puasa tanpa sebab apapun, tidak ada uzur yang diperbolehkan kepadanya meninggalkan puasa, maka para ulama memandang tidak ada qada kepada yang bersangkutan. Dan suatu saat kalau keinsafannya datang, maka yang bersangkutan diminta kepada Allah untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo mana-mananya sesali perbuatannya masa lalu itu meninggalkan puasanya. Karena tidak ada unsur yang membolehkannya meninggalkan. Nyo sakit indah, musafir indah. Ya, ketiba di perempuan yang tidak dalam kondisi haid, dia tidak dalam kondisi nifas, dia tidak sedang menyusui, dia tidak sedang hamil. Lalu alasan apa yang akan diberikan kepadanya pada suatu saat nanti dia sadar lalu mengqadha puasanya? Enggak ada. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa Bapak Ibu? Nah, ini pembelajarannya. Kalaulah hanya sekedar diberikan qadha untuk kemudian menutupi dosa-dosanya yang berlalu, terlalu ringan rasanya perbuatan maksiat yang telah dikerajokannya dalam bulan suci Ramadan. Maka kemudian diberikanlah kepadanya hukum yang begitu berat, yaitu benar-benar tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobat dia kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertobat. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya bagaimana caranya supaya jangan bertumpuk utang piutang awak? Tentu pertama di masa yang akan datang nih Pak ya. Syariat yang membolehkan awak disebabkan sakit atau musafir, maka sebaiknya di bulan Syawal ada pendapat para ulama yang mendahulukan mengganti puasa daripada puasa sunnah Syawalnya, supaya awak jangan begitu lengah nanti. Sabaleh bulan setelah Ramadan berlalu dengan jumlah hari yang barangkali tidak lebih dari 5 balai hari yang kita tinggalkan, sabaleh bulan masuk penggantinya. Indah juga terganti tu. Tak ada ganti tu, Pak. Bahkan di tarhib Ramadan itu sudah kita ingatkan kepada ibu-ibu. Ibu, kini sudah Rajab, bentar lagi Syakban, sebentar lagi masuk Ramadan. Masih ada kan nak utang piutang puasa yang belum dilunasi? Lunasi dulu. Karena lagi akan peringatan Bapak Ibu agar dia tidak menumpuk-numpuk hutang-hutang puasanya. Karenalah banyak, deklah mungkin bertahun-tahun, maka berat untuk kita melaksanakannya lagi. Nah Bapak Ibu, itu satu cara Bapak Ibu ya, bahwa jangan menumpuk ibadah puasa dengan sebagian para ulama menyebutkan mendahulukan puasa pengganti setelah Ramadan yang tertinggal dari puasa sunnah Syawalnya. Walaupun ada perbedaan para ulama yang lain membolehkan bahwa puasa Syawal terlebih dahulu di hari kedua dan selanjutnya 6 hari yang diiringi, setelah itu baru mengganti. Jadi seolah-olah situasi puasa itu masih ada. Nyo kalau lah berjarak lebih kurang lah lupa, lah payah lo untuk menggantinya. Itu satu cara Bapak Ibu ya. Dan kedua adalah Bapak Ibu, berhati-hatilah akan kafarat-kafarat yang terjadi dalam bulan suci Ramadan. Maaf Bapak Ibu, kata kiasan saja kita pakai ini. Menikah dalam bulan Ramadan kan boleh saja Pak, tidak ada larangan kan? Dari 2 balai bulan yang Allah tetapkan dalam hitungan setahun ya, qamariyah, kan tidak ada larangan menikah. Cuma orang awak saja tidak boleh adanya.
tiba di bulan Syawal, itu tak boleh menikah sampai nanti selesai Idul Adha, Zulhijjah. Alasannya takapik di antara dua kutubah. Tidak ada dalilnya Bapak Ibu. Boleh kapan saja menikah itu. Cuma kecek kawan ambo sedang kuliah yang tak boleh menikah dah je. Iya bu. Yo berang lah dosen Pak Wak sedang kuliah tu menikah Wak. Nah, ya. Itu sekampung je bu. Tak lo boleh menikah sekampung dah. Iya tak boleh kan bu? Iya sebanyak tu Pak lo kan menikah sekampung Pak. Ya. Sedang macam kutubah. Iya tak lo boleh. Makanya orang azan tak boleh nikah bu ya. Ini sedang azan Pak lo juga menikah. Ini kalimat-kalimat itu kadang-kadang awak dilontarkan, awak lah serius menangannya bu. Baik ibu, boleh kan menikah dalam bulan Ramadan? Boleh Pak. Cuman kalau terjadi pelanggarannya, kafaratnya barik. Kafaratnya barik Pak. Ambo sudah ceramah ba'da maghrib, ya ba'da isya pulang. Lalu tergopoh-gopoh lah satu jamaah masih muda baru. Ustaz, ya, boleh naik ke motor kan? Ambo berhenti, kerja boleh. Tanya Ustaz, serius. Tombo jawab, serius tu dia serius. Gara-gara nak bertanya nombor teman. Apa yang pertanyaannya? Baca rumah dia makan 60 orang miskin tu Ustaznya. Lah terbaca deh Bapak. Ya. Bila menikah? Ramadan kepatang Ustaz dia. Ya. Ayo jangan lanjut dah cerita ele je kan. Kalau terbayang deh bawah. Puasa 2 bulan turik-turik dulu. Tu nanti bayar dulu je kan. Ia jawabnya, jangan 2 bulan Ustaz, nan sebulan je lah terlanggar je. Tu tambah lo 2 bulan lagi. Ayo nak talok dekat mira je. Amam bagi makan 60 fakir miskin kau, apa caranya? Jadi kalau kini gampang saja. Rumah makan kan banyak tu. Suruh bungkui dengan 60 bungkui. Lalu kalau mau dicari orang miskin sebanyak kok curiga lah orang bukan. Bawa ke pinggiran daerah yang anggaplah di daerah itu ya rata-rata ekonominya kelas menengah ke bawah. Bawa nasi ke Pamperan lah biasa ketek kat Saratui yang curiga lo kawan je kan. Sudah semai Jumaat itu tungguan orang nado tu. Silakan Pak dinikmatinya, niatkan dalam hati. Ikut kafarat yang harus dibayarkan. Kecek de barek Ustaz, kecek Nabi ndak je lah bersedekah salah je. Awak lah sudah melanggar perbuatan salah, minta je dalam-dalam. Ada cerita bayi padaku. Awak kan mampu macam. Jadi gara-gara itu Pak, makanya sebahagian orang ya mencuba mewanti-wanti untuk tidak menghadirkan pernikahan dalam bulan Ramadan. Jadi Pak Ibu, jangan sampai hal-hal terberat itu yang kemudian terlanggarkan oleh anak cucu kita Bapak Ibu ya, terkait dalam bulan Ramadan. Yang ketiga Pak Ibu, ini tadi mewanti-wanti ya. Yang ketiga mungkinlah awak harus membayarkan, mengqadhakan puasa awak yang lah kita secara syar'i diperbolehkan meninggalkannya. Cara yang terindah itu adalah puasa sunnah itu bagi sebahagian kita di rumah, kita ajak keluarga, awak mengganti mengqadha puasa, yang lain puasa sunnah. Dengan cara seperti itu, situasi dan kondisi keadaan di saat awak berpuasa, yang lain juga ikut berpuasa. Itu lebih gampang Bu. Ya Bu ya. Anak-anak lebih gampang sekali Pak. Kami di sekolah Bapak Ibu, kalau sudah Senin Kamis itu kalau sudah diajak berpuasa sunnah, apalagi dengan bahasa buka bersamanya, itu sudah luar biasa Pak. Kapan perlu setiap minggu itu 2 kali Ustaz. Tambah dengan ayat mulbitnya nanti. Saking semangatnya anak-anak, dan situasi ini dimanfaatkan oleh ibu atau ayah yang meninggalkan puasanya. Lebih gampang kan? Kita sudah tunaikan, anak-anak juga sudah terdidik dengan ibadah puasanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan, terakhir yang ketiga adalah, yang keempat adalah ketika kita ingin melaksanakan tuntunan Allah ini karena disebab telah meninggalkan, maka sempurnakan dulu Bu dengan niat benar-benar melunasi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6 hari yang ditinggalkan disebabkan haid Ibu ya, itu wajib diganti terlebih dulu, baru kesempurnaan ibadah puasa itu dapat nama. Makanya ibu-ibu dimakruhkan
Jadi bahasa makruh itu sebagian ulama menyebut makruh tanji, Pak. Ya memang nggak boleh lah. Kini kan canggih zaman teknologi. Seorang wanita kan bisa saja tidak datang haidnya selama Ramadan, kan bisa, Pak? Ya. Ibu makan pil anti haid itu di bulan Sya'ban. Diperkirakan 2-3 hari sebelum haid datang di bulan sebelumnya, makan itu. Maka di bulan sesudahnya nggak kedatangan haid lagi. Itu hanya diperbolehkan bagi jemaah haji dan umroh, supaya dia bisa melaksanakan secara penuh rukun hajinya, sunnah hajinya, dan juga ada rasa aman bagi mahram yang membawanya. Karena kalau perempuan ditinggalkan nanti kalau kini kalau aman nih, Pak. Kalau dulu kan mungkin di tampek-tampek yang tidak nyaman bagi perempuan untuk ditinggalkan. Ya, imigran dari Bangladesh itu kan luar biasa menculik perempuan Asia itu. Maka kemudian dikhawatirkan perbuatan ternoda itu mereka laksanakan. Nah, hari ini untuk menyempurnakan ibadah, ibu-ibu bisa tidak meninggalkan tidak kedatangan haid dengan cara makan pil anti haid sebulan sebelumnya. Tapi khusus di bulan Ramadan, Pak, tidak boleh. Maknanya Bapak Ibu, seolah-olah itu luar biasa, Bu, ya. Diberikan keringanan 1 minggu ibu bisa menikmatinya, dan kami pun lega pula. Kemanfaatannya bagi kami juga besar. Aduh, ibu kalau sedang tidak berpuasa, sedang berhalangan, masakan itu kan lama, Pak. Ya, rasa garamnya pas, maninya pas. Dan yang luar biasanya lagi, di setiap yang bersisa pasti ibu akan melunasi sadonya. Iya, pagi ibu bisa mendaram apinya kan. Tidak ada masalah. Cuman kalau dalam proses pembelajaran ke anak, hati-hati, Bu. Ya, hati-hati. Anak usia yang belum paham dengan bahasa berhalangan, itu Bu mesti menyembunyikan makan itu di tampek yang mereka nggak tahu. Setelah itu silakan ibu nanti seperti orang berpuasa, membohongi mereka dengan kata-kata ibu sedang berpuasa dalam proses pendidikan kepada mereka. Kalau suatu saat ketika mereka sudah paham, jelaskan kepada mereka. Kadang-kadang orang tua kan tidak ada depan, ya bela makan di situ kan, amalah gae tidak puaso, atau kecil karena ang tidak mengerti, di mana aja kamu mengerti, ya, tidak lu tentu deh nyole doh, tidak pahamnya doh. Silakan ibu bersembunyi, ya makanlah, nikmatilah, kolak-kolak nambah lebih ya Bu ya, cinduan-cinduan dan tadi mestinya ibu buang, ibu nikmati, silakan habiskan itu, akan rasa kilo ibu tuh. Di samping itu masakannya nanti sore ibu bisa juga bisa melezatkannya buat kami. Walaupun dari sisi hukum Bapak Ibu, mencicipi, kata cicip di situ Bapak Ibu ya, rasa asin dengan rasa manis itu, ada ulama yang membolehkan tapi tanda waspadanya luar biasa. Tapi sulit, Pak. Nyujung lidah saja. Atau tinggal yang mau khawatirkan biko khawatirkan ya. Alunya rasa lidah aja. Itu batal biko itu. Akhirnya balapang hati salah Pak. Hidangkan makanan, hidangkan minuman, hidangkan segala macamnya. Kok terasa asinnya Pak diam saja Pak. Bahasa kias saja lah. Dek, besoknya tensi udah kan agak cok tinggi deh. Besok dikurang sila garam stek. Agak paham saya itu nyok. Aja nak Pak gertak lo. Iku lebar lidah atau lebar tangan Mas Duan tadi. Sado Mas Duan garam seperampek. Itu jadi gara itu lo Pak. Itu kan ikut terawih hendak lo selesai begitu. Dulu lah udah aku terawih itu. Kok pulang-pulang lah, kok indah-indah lah. Ini susah lo kok gara-gara masin kebayang. Begitu juga mungkin yang mani kan. Tak terasa maninya, tinggal bapak panggil aja istri kan. Dek bawa gulanya ke sini dek. Mungkin tadi agak sedikit kurang. Tapi kok saya lah lebih dari lama rasanya. Kalau dak adik lah membuat kok anda kau udah makan gitu. Itu Bu ya. Kok sayang ke adik akan disampaikan lagi. Sebelum mati adik ndak kamu kubuan aja itu Bu ya. Ayo lah Bapak Ibu yang dimuliakan, itu barangkali Pak ya cara. Oh ya silakan Pak. Iya Pak. Kalau orang suami istri, suaminya meninggal atau istrinya meninggal, umpama istri yang meninggal, suami mendoakan istrinya sampai tidak, apakah harus anak aja yang sampai? Oh gitu Pak. Karena Baik. ini ada perbedaan. Berbeda pendapat. Ya. Oh gitu. Nah, aku tanya ke Pak Model dulu. Kok ada orang yang meninggal? Itu doaan Pak. Ini meninggal kan? Kok doaan? Di antara doanya apa Pak?
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gitu ya. Ya Allah ampunilah dia. Kan doa tu Pak. Status hubungan awak jurang mati kau kadang awak tak kenal tu Pak. Ambo menyolatkan jenazah di Nurul Ihsan Pak. Ustaz jadi imam lo Ustaz ya. Kalaulah dianggap tak sampai doa kepada yang bersangkutan, tombo mailak Pak. Suruh saya anak sembahyang Pak, ambo tak sampai doa itu Pak ya. Itu satu Pak. Yang kedua, salah satu rukun khutbah itu kan berdoa kepada kaum muslimin kan. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kan begitu. Kita mendoakan mereka. Nah, dari dua jawaban tadi Pak, tentu bisa sudah kita pahami bahwa insya Allah doa dari suami yang soleh untuk istrinya yang solehah, atau sebaliknya doa dari istri yang solehah kepada suami yang soleh, insya Allah doanya dikabulkan kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, faktornya itu Ustaz. Suaminya meninggal, itu bersuami lagi. Ya. Jadi Sehingga untuk mendoakan suami yang meninggal itu tidak sampai dengan di lantaran suami barunya kok. Oh, Ambo nambah khawatir kan lain tak apa-apa nambah cerita kok. Hah? Ya, Dek, kalau situ Ambo mati dulu lalu situ menikah dengan orang lain, mendoa situ kambo, ndak bisa Ambo sampai doa kambo. Ambo khawatir kok apa-apa nambah cerita deh. Samehnya bini kepada laki cik lagi gitu. Itu sebalik lo leh. Dek kalau nanti dia meninggal, kecil si adik kau udahnya, lalu udah mendoa setelah udah bini celai, doa udah ndaklah sampai dah. Itu leh, kan begitu Pak. Jadi gini Bapak Ibu, doa seseorang tidak terhalang oleh sebab seseorang itu menikah atau lain sebagainya. Yang menghalangi doa seorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dihijab karena dosanya. Nah, sampai nanti pertanyaannya ke ujungnya menjadi kok Pak. Kelak satu saat nanti kalau suaminya, ya boleh jadi tidak satu Pak pengganti suami berikutnya. Mati yang pertama, ganti yang kedua. Dan ibu kau masih muda aja baru. Piti banyak loh. Ya, jando beranak surang. Ya, piti dah tunggu banyak Pak. Rumah kosnya 10 Rumah makan cik, hotel berbintang je. Alih nama Pak kira tu. Alih cepat menggua-gua Pak gua. Lalunya menikah lo dengan yang lain. Ndak lama sudah menikah, lah mati lo lebih lelaki tu Pak. Nyo menikah lo cik lain. Jadi kok dibuat lah uraian barantang tangan Pak lah sampai ke simpang haru panjang suami itu ya. Lalu ketika nanti di akhirat muncul pertanyaan, sia nanti yang akan menjadi bidadaranya di surga Ustaz? Jawabannya adalah siapa di antara mereka yang paling soleh, itulah nanti yang jadi suami dia di surga nanti. Itu. Ibu ya. Nah, jadi jangan sampai lah Ibu. Nah, kok nyampang kini? Kok nyampang kini ada rasa-rasa ingin saudara yo kowe. Ya, kabatukah silakan Bapak Ibu ya. Tapi dengan syarat lah mati dulu Pak. Kau nanya lu mati le ya. Tuan ambo suruh Pak menikah. Anjuk aja ambo di ibu ke kampung kau ambo nak tanggung jawab lah. Meninggalnya dulu. Dan satu pesan ambo Bapak Ibu kepada anak-anak. Kalau istri ibu awak meninggal dan ayah awak ingin menikah, jangan pernah menghalanginya selagi mampu dia memenuhi kebutuhan dan kewajibannya bagi seorang suami. Silakan. Tak apa Pak. Dan itu bagaimana kau itu Bapak Ibu? Ibu sebagai seorang anak atau ayah sebagai seorang anak tidak akan mampu untuk menyelesaikan seluruh persoalan ayah awak tadi. Ada hal-hal dan tahap-tahapan yang awak tidak bisa masuk ke situ. Dan itu hanya bisa dituntaskan oleh istrinya. Menikahlah. Tapi calik kondisinya Pak. Pensiunan awak gadang terima. Ayo, harato pusako lai lo. Kok babini cek lai aman lenggong dia. Tapi piti kerokok sebungkui minta lo kana atau merengek lo nak menikah. Jadi beban lo biko Pak.
Ya, kecil anak kan aja menikah lo lah ya. Rokok tiap pagi kami nak bagi. Lontong kaya makan kami lo nak bagi. Mencari nak namua. Tenaga tak ada le. Ayah nak menikah antar cari mati ya semua itu mai. Ya. Aku nyusia ada anak dari rumah beko pak. Akam apa ke bayi? Ibu-ibu tu kalau tahu pak, nyo piti nak berlalu dia nyo. Lebih percaya pak kalau nak? Hah? Anda mau buktian pak kalau nak percaya pak? Kalau indah beko potong telinga mu pak. Abak di ibu-ibu mana berlalu? Apa tu piti? Piti je kan? Aduh lebih hebat lain. Lain nama ibu ditinggal selama bulan Ramadan kau kat sebulan. Enggak ya. Tapi kalau dia pergi ibu piti kat 10 juta, lalu apa nak pulang-pulang sebulan lain mau ibu? Tengah pak dah. Kan tak perlu apa dah itu dah. Piti perlu dia kan? Aku gaya kan mengengek untuk menikah. Piti nak do dah. Siapa nak kemaben? Ni maaf ibu-ibu ya, tiba dia ambo sebagai anak nak niyo lah, aman kamu buat ben aja. Pin dia mau kamu buat ben, anak kamu belanja, mandai tiri kamu bagian. Antah belanja mandai tiri, kau lebih lagi belanja bini yang boleh. Kata aku sudah gaji bobo, kamu buat puru itu selama. Ya, tu dia dada-dada kalau lebih itu kan. Ibu, cuman kalau le mampu jangan dihalang-halangi. Baik tujuh kalau ibu kalau masih rasanya kayo juga untuk kamu nikah dan ada orang yang ketujuh je ibu. Ya. Banyak lo haratonya habisian kan nak tu biar lama menikah cek lain. Bamu kau betul cari lah calon nabak tu ya. Itu ya. Oto je dua tu lah. Iyo santale kok matinya. Ayo buat wasiat. Pasti mati harato pindah kawak. Anakmu anak saudara ada ya. Ni bapak ibu yang boleh. Itu kira apa ketua? Ya. Nah lain kalian tak ada boya kita solat. Pak Ustaz Garim kau bertanya lah apa ni kau bisa tanya ke boy? Jadi saja ya. Jadi ada kafarat. Ya. Dosa yang dilakukan dalam puasa. Ada yang fidyah itu bagi yang tidak sanggup puasa. Ya. Kedua ada fidyah. Nah, lantas dengan wanita yang rentang dan Pak, mereka itu kan ada halangan. 7 hari nggak puasa. Ya. Terus telah sampai puasa yang satu lagi. Ya. Puasa qadanya masih belum selesai gitu. Kan tetap wajib di qada itu Pak. Apakah di situ ada fidyah atau dendanya selain daripada qada saja? Baik, kok pertanyaan Pak Ustaz kok jo punya kuliah apa? Ini kalau anak kuliah kok, bisa tanya saya ke dosen saya deh. Ya, saya dosen saya, tanya gini. Dia baik bu, begini bu ya. Seorang yang meninggalkan mengqadha atau terlupanya meninggalkan membayarkan puasanya, dah berlangsung untuk tahun berikutnya, baru mungkin dia bayarkan, atau sudah 3 tahun berikutnya baru dia bayarkan. Apakah hanya akan membayarkan qadhanya saja atau dibayarkan juga dengan fidyah? Kalau kategorinya sudah berkesulitan membayarkan dengan jumlah hari yang begitu banyak, ibu, ada nan 7 Ustaz, itu normal tuh. Tapi dia Ustaz belum tahu leh, ada nan 5 balik. Ya. Kalau 5 balik kali 3 sudah 45 tu Ustaz. Dan sebulan saja pere-pere ibu pada. Apa boleh 45 hari. Maka para ulama membolehkan hanya sekedar membayarkan qadhanya saja. Nah, itu Ustaz. Tapi ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa qadhanya dibayarkan, fidyahnya juga sebagai bentuk konsekuensi yang diberikan kepada perempuan itu karena dia telah melalaikan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada celik sudah situasi dan kondisi Ustaz. Nah. Tapi kalau kurang jelek, kurang paham Ustaz, nanti kau kurang puas Ustaz, saya tanya ke dosen Ustaz deh. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tersinggung ibu-ibu dalam ceramah ambo. Sekali lagi mohon maaf. Bila itu bidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.